Selamat siang, perkenalkan nama saya Rizky Nur Setiawan. NIM saya 1810416670. Kelas Manajemen A3 Pagi, mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dosen pengaku Adi Mursalim SEMM. Video ini mengenai jawaban UTS pada tanggal 27 April 2020. Jadi, organisasi harus membuat dan memelihara produsen untuk mengidentifikasikan aspek lingkungan sebagai suatu sistem manajemen terdokumentasi. Standar mewajibkan suatu prosedur tertulis, dinyatakan dengan frasa prosedur terdokumentasi, yang menjelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan produk atau jasa. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan dari kegiatan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan. Selayaknya daftar aspek lingkungan ini harus membuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap baik dalam kondisi normal, abnormal, dan darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung, perkantoran, gudang yang terletak di luar pagar, dan sebagai berikut. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan dan berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari resource, sumber daya atau bahan baku; capability, kapabilitas perusahaan; core competences, keahlian utama perusahaan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari threat of new entries, ancaman produk serupa; threat of substitute product, ancaman produk pengganti; bargaining power of customer, daya tawar dari pelanggan; bargaining power of supplier, daya tawar dari supplier; intensity of competitive rivalry, menjawab tentang pesaing bisnis. Apa yang saudara ketahui tentang lingkungan kontekstual atau umum? B. Lingkungan industri dan remote environment. Lingkungan operasional dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. Jawabannya, lingkungan umum atau lingkungan kontekstual. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, demografi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Lingkungan jauh terdiri dari faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. B. Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan seseorang investor dan
dan dari investor lain dengan jumlah risiko serupa. Risiko adalah ketidakpastian investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi tertentu. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing mereka disebut analisis pesaing. Kombinasi dari ketiga analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan eksternal terhadap perkembangan misi strategis, tujuan strategis, dan tindakan strategis perusahaan. Jika analisis lingkungan umum terfokus pada masa yang akan datang, maka analisis lingkungan industri terfokus pada pemahaman akan faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan, dan analisis persaingan terfokus pada prediksi terhadap dinamika tindakan-tindakan respon-respon dan kemauan para pesaing. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut. A. Ancaman pendatang baru. B. Tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada. C. Tekanan dari produk pengganti. Kekuatan tawaran menawar pembeli substitusi. D. Kekuatan tawar menawar pemasok. Sebagai contoh, Anda membangun sebuah usaha toko roti. Makin hari roti Anda semakin berkembang hingga membuka cabang di luar daerah. Di saat usaha Anda berkembang begitu pesat, munculnya pesaing yang mendirikan toko roti juga. Tentunya hal itu akan menghambat kemajuan dari toko roti Anda. Maka dari itu, Anda harus mengembangkan produk dengan menambah produk baru dengan memberi harga yang sesuai dengan produk Anda. C. Lingkungan jauh, remote environment. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi di tempat suatu perusahaan beroperasi. Karena pola konsumen dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Dalam perencanaan strateginya, setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya, baik tingkat kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya, baik tingkat nasional maupun internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan kredit secara umum, tingkatan penghasilan yang akan dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat. Faktor sosial. Faktor sosial mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Jika sikap sosial berubah, berulah berbagai jenis permintaan barang. Perusahaan sosial dalam peningkatan perhatian konsumen terhadap masalah kualitas hidup. Pergeseran distribusi usia populasi. Faktor politik. Arah dan stabilitas perkembangan politik merupakan faktor penting bagi manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasional perusahaan. Kendala politik dikenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi, serta penetapan harga, dan banyak lagi tindakan yang dimaksud untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Faktor teknologi. Untuk menghindari kekuasaan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkinan terjadinya dan terciptanya produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Kunci peramalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada pendugaan yang akurat mengenai kemampuan teknologi masa depan dalam dampaknya yang mungkin. Analisis menyeluruh mengenai dampak perubahan teknologi baru terhadap lingkungan jauh, terhadap situasi persaingan bisnis, dan terhadap antar muka bisnis masyarakat. Faktor ekologi. Ketika para manajer strategis membuat paramal faktor yang saling menonjol, seringkali ada hubungan timbal balik antara bisnis dan ekologi. Istilah ekologi mengacu pada hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk lainnya.
Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. D. Lingkungan operasional, atau yang juga sering disebut dengan lingkungan persaingan atau tugas, biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Jadi perusahaan dapat lebih proaktif, bukan reaktif, dalam menanggapi lingkungan operasional ketimbang dalam menangani ke lingkungan jauh. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasa secara menguntungkan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Posisi bersaing. Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk merancang strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. Pengembangan profil persaingan memungkinkan suatu perusahaan memperkirakan secara lebih akurat baik potensi pertumbuhan jangka pendek maupun jangka panjang maupun potensi labanya. Yang dua, profil pelanggan. Mengembangkan profil pelanggan dan calon pelanggan perusahaan meningkatkan kemampuan para manajer untuk merencanakan operasi strategi, untuk mengantisipasi perubahan besar pasar, dan untuk relokasi sumber daya guna mendukung perubahan pola permintaan. Yang ketiga, pemasok. Perusahaan selalu bergantung pada pemasok untuk dukungan keuangan, layanan, bahan baku, dan peralatan. Selain itu, ada kalanya perusahaan mengajukan permintaan seperti pengiriman cepat, syarat kredit yang lunak, atau pesanan berukuran khusus. Kreditor. Karena kuantitas, kualitas, harga, dan aksesibilitas sumber daya keuangan manusia dan bahan baku jarang sekali yang ideal, maka penilaian atau pemasukan dan kreditor sangat penting dan evaluasi lingkungan operasional perusahaan yang akurat. Yang kelima, sumber daya manusia. Sifat pasar tenaga kerja. Kemampuan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkompeten adalah sangat penting untuk kesuksesan perusahaan tersebut. Tetapi lingkungan rekrutmen dan seleksi karyawan suatu perusahaan seringkali dipengaruhi oleh sifat lingkungan operasionalnya. Akses perusahaan ke karyawan yang dibutuhkan utama dipengaruhi oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, reputasi perusahaan sebagai penyedia kesempatan kerja. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja setempat. Yang ketiga, ketersediaan orang dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, suatu usaha toko butik dalam membuka dan menjalankan usaha, kita mengetahui dalam hal bersaing, kemudian pelanggan, memasok, kreditur, dan sumber daya manusia. Jika semuanya sudah mencukupi, maka bersaing dengan toko lain bisa lebih mudah karena kita sudah mencukupi semua yang ada di dalam lingkungan operasional, baik di tenaga, bahan baku. Apa yang dimaksud dengan analisis Pastel? Jawabannya, Pastel analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Pastel analisis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologi, legal, dan environment. Pastel adalah mnemonik yang dalam bentuk perluas menunjukkan P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi, L untuk hukum, dan E untuk lingkungan. Ini memberikan pandangan mata elang Hawkeye dari seluruh lingkungan dari berbagai sudut pandang yang ingin diperiksa dan dilacak saat merenguk ide rencana tertentu. Kerangka kerja ini telah mengalami perubahan tertentu karena para ahli pemasaran telah menambahkan hal-hal tertentu seperti E untuk etika, untuk menambah unsur demografi sambil memanfaatkan kerangka kerja saat meneliti pasar. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan saat melakukan analisis ini, yang memberi mereka gambaran tentang hal-hal apa yang harus diingat. Hal itu adalah bagaimana situasi politik negara dan bagaimana pengaruh terhadap industri.
Apa faktor ekonomi yang lazim? Seberapa besar arti budaya di pasar dan apa faktor penentunya? Inovasi-inovasi teknologi apa yang mungkin muncul dan mempengaruhi struktur pasar? Apakah ada undang-undang saat ini yang mengatur industri atau apakah ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk industri? Apa masalah lingkungan untuk industri ini? Semua aspek dari teknik ini sangat penting untuk setiap industri bisnis yang mungkin masuk. Lebih dari sekedar memahami pasar, kerangka kerja ini mewakili salah satu vertebrata dari tulang punggung manajemen. Strategi yang tidak hanya mendefinisikan apa yang harus dilakukan perusahaan, tetapi juga akun untuk tujuan organisasi dan strategi yang diberikan kepada mereka. Mungkin begitu bahwa pentingnya masing-masing faktor mungkin berbeda dengan berbagai industri, tetapi sangat penting untuk setiap strategi yang ingin dikembangkan oleh perusahaan sehingga mereka melakukan analisis spesial karena membentuk porsi yang jauh lebih komprehensif dan analisis SWOT. Nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah. Lingkungan eksternal. Secara umum, lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar lagi, yakni lingkungan yang sifatnya umum dan lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaduan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: pertama, ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, dan demokrasi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri, perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Tabel berikut menunjukkan beberapa lingkungan umum yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan. 2. Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli produk, pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Soal bagian B. Video pertama, apa judul video di atas? Yang kedua, siapa pembicara di dalam video yang ditonton? 3. Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. 4. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? 5. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawaban. Yang pertama, judul video tersebut adalah manajemen strategi analisis lingkungan internal. Yang kedua, Diananda F.P. Yang ketiga, analisis lingkungan internal dan kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada dua langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dalam perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik, dan lain-lain. Pendekatan yang kedua, pendekatan rantai nilai, value chain. Dalam pendekatan ini manajemen akan menilai keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan, menjual, serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan yang ketiga, pendekatan unit unggulan bersaing. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas yang dikerjakan perusahaan yang meliputi unit keunggulan bersaing itu sendiri, aktivitas penunjang, dan aktivitas tidak esensial. Pendekatan keempat, pendekatan profil impact of market strategi. Dalam pendekatan themes, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor-faktor strategi yang mempengaruhi secara signifikan terhadap sebesarnya return of investment. Pendekatan kelima yaitu penilaian keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari
variabel organisasi, yaitu struktur, strategi, staff, manajemen, style, sistem, dan prosedur, skill, share, value. Evaluasi variabel internal, pendekatan yang dapat dilakukan perbandingan antara kinerja dan kompetensi masa lalu. Pendekatan evolusi produk, perbandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri. Matriks profil perusahaan merupakan upaya untuk mengkuantifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunannya melakukan identifikasi variabel internal yang menjadi penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia, memberikan bobot pada masing-masing variabel dari 0 sampai dengan 1. Nilai tingkatan kepentingan dari masing-masing variabel dengan jarak nilai yang masa yang konsisten, menggalikan bobot dan nilai, menjumlahkan hasil dari perkalian sebagaimana langkahnya sebelumnya. 4. Manfaat yang mendapat kita ambil, yaitu kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan internal di suatu perusahaan. Yang kelima, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Video 2. Apa judul video di atas? 2. Siapa pembicara di dalam video yang ditonton? 3. Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. 4. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? 5. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawaban. Yang pertama, analisis PT Indofood. Yang kedua, job fight. 3. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dia merupakan produsen makanan dan minuman. PT Indofood sering melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti ke negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara di Eropa. Pastel ini terdiri politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Politik yaitu peraturan ekspor dan impor. Apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka itu akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor. Ekonomi yaitu PT Indofood sudah menguasai pasar Indonesia sampai 90% dari produk mie instan, bahkan bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri pun seperti Australia, PT Indofood sudah menguasai pasar hingga 70%. Hingga kini permintaan Australia terhadap produk PT Indofood semakin meningkat. Itu yang menyebabkan PT Indofood ada hingga saat ini di Australia. Sosial budaya yaitu sosial budaya menitik beratkan pada sikap masyarakat. Ini adalah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan cita rasa lidah orang Australia. Tidak terlalu jauh dengan orang Indonesia, itu yang menyebabkan PT Indofood tidak merubahkan komposisi produknya. Selain itu, orang Australia sangat sibuk dan mengedepankan pekerjaan. Itu yang menyebabkan produk instan sangat laku di Australia. Yang keempat, manfaat yang dapat diperoleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri, di mana di dalam video sudah terdapat pastel dari PT Indofood yang sudah dijelaskan dapat dimengerti. 5. Menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah terperinci menjelaskan PT Indofood. Video 3. Apa judul video di atas? 2. Siapa pembicara di dalam video yang ditonton? 3. Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. 4. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? 5. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawaban. Apa judul video di bawah ini? Jawaban video tersebut berjudul SWOT Analysis. Siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Jawaban pembicara di dalam video tersebut adalah Insinyur Jasper Hasudunan MT CPN Asia CSEP PLT. Beliau adalah konsultan PCU. Jelaskan secara terinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video-video di bawah ini. Jawabannya, dalam video tersebut dijelaskan mengenai apa itu SWOT Analysis. SWOT Analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strengths,
kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat. SWOT analisis penting karena untuk memandu strategi ke level yang lebih tinggi, untuk mengidentifikasi faktor sukses internal, untuk mengidentifikasi faktor sukses eksternal, mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan, dan bisnis melalui keputusan strategis pertumbuhan di masa depan. SWOT template berisi elemen yang menggambarkan helpful dan harmful. Helpful, elemen apa yang membantu pencapaian sasaran perusahaan. Harmful, elemen apa yang menghambat pencapaian sasaran perusahaan. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan menilai berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkan dalam penggambaran matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Manfaat apa yang Anda dapatkan dari video-video yang Anda tonton? Manfaat yang saya dapatkan dari menonton video tersebut yaitu pentingnya analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video-video tersebut? Jawabannya, menurut saya di dalam video tersebut pembicara sudah menyampaikan isi dalam video tersebut dengan sangat jelas dan terperinci sehingga mudah untuk dipahami. Video 4. Apa judul video? Siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan secara terperinci teori yang dijelaskan. Manfaat yang diambil. Bagaimana menurut Anda penjelasan pembicara dalam video? Jawabannya, yang pertama, judul video tersebut adalah analisis lingkungan industri dan pesaing. Yang kedua, pembicara dalam video tersebut mahasiswi dari STIE Putra Bangsa. Yang ketiga, video tersebut menjelaskan tentang kriteria kereta api Parahyangan. Kasus PT KAI. PT Kereta Api Parahyangan beroperasi sejak tahun 1970 dan berakhir tahun 2010 setelah 39 tahun. Akhirnya PT KAI menutup kereta api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar 35 sampai 36 miliar setiap tahunnya untuk PT KAI, dan yang menjadi pertanyaan mengapa mengalami jumlah penumpang yang drastis padahal sebelum kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kala itu dilihat tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan mengefisiensikan perjalanan dengan dibukanya tol Cipularang, juga menumbuhkan bisnis-bisnis baru, diantaranya yaitu bisnis travel. Bisnis travel baru ini menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Kasus yang kedua dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia yang juga mengalami beberapa perubahan hubungan bisnis mereka, seperti dengan ditemukannya teknologi baru, misalnya mobile phone, internet, dan juga dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang sudah berubah. Tetapi PT Telkom dapat melihat perubahan lingkungan menjadi saat ini dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan PT Telkom Indonesia. Kita lihat bagaimana PT Telkom Indonesia anak-anak perusahaannya seperti Telkomsel, Flexi, Speedy, Telkom, Telkomvision, dan YSDP. Mereka berhasil memanfaatkan perubahan lingkungan ini menjadi peluang. Perusahaan mereka, bahkan anak perusahaan Telkomsel, menjadi salah satu perusahaan terbesar operator telepon Indonesia. Akibat adanya perubahan inilah akhirnya membuat PT Telkom membuat transformasi ini bisa dilihat dari perubahan sektor bisnis PT Telkom yang awalnya hanya dibilang telekomunikasi dan informasi, kemudian menjadi Telecommunication, Information, Media,
edutainment, dan service. Transformasi ini juga ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. 4. Manfaat yang saya ambil dalam video tersebut, saya mengerti sebuah perkembangan dengan cara yang sangat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi di seluruh dunia. Dalam dunia teknologi lebih mempersingkat waktu dan biaya. Yang kelima, mengenai penjelasan pembicara tersebut, semua yang sudah sangat jelas, maksud dan tujuan yang disampaikan sudah sangat terperinci dan mudah dipahami. Demikian jawaban UTS saya. Saya ucapkan terima kasih.